warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai titik berat ya. Jadi di sini untuk nomor 1, titik koordinat dari titik berat bangun berikut adalah, nah teman-teman untuk nomor 1 ini adalah contoh dari titik pusat massa benda satu dimensi. Ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui kalau dia bendanya satu dimensi berarti adalah sebuah garis ya teman-teman ya. Untuk mencari titik beratnya berarti kita ambil di tengah-tengah ya. Nah ini adalah titik berat dari sebuah bangun satu dimensi. Nah kalau dalam soal ini di sini ada 4 garis ya. Jadi ada sistem yang terdiri dari 4 garis. Nah untuk mencari titik koordinat ya dari titik berat satu dimensi, kita bisa menggunakan persamaan X0 ya sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah sejumlah banyaknya X ya, banyaknya garis ya, Xn dikali dengan Ln, kemudian dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Kemudian untuk mencari titik koordinat pada sumbu Y-nya, di sini rumusnya adalah Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2, kemudian ditambah dengan sejumlah banyaknya garis tadi ya, ditambah Yn dikali Ln dibagi dengan L1 tambah L2 ditambah L3. Nah sekarang kita lihat untuk nomor 1 ini ya, di sini ada 4 garis ya. Ini saya tulis garis pertama ya teman-teman ya, kemudian yang tengah ini garis kedua, yang di bawah ini garis ketiga, dan yang di samping kanan ini adalah garis keempat. Nah, sesuai dengan rumus titik berat pada satu dimensi, berarti ada beberapa komponen yang harus kita cari, yaitu X1 ya, kemudian Y1, kemudian L1. Kemudian karena ada 4 ya, berarti ada X2 ya, kemudian ada Y2 dan ada L2. Kemudian ada lagi X3, Y3 dan L3, dan terakhir ya ada X4, Y4, L4. Nah ini adalah komponen-komponen yang harus kita cari teman-teman. Sekarang kita masuk ke garis pertama dulu. Kita ingin mencari X1-nya, kita lihat titik di sumbu X. Karena garis ini bentuknya vertikal ya, lurus di sumbu X, berarti di sini X-nya adalah 0 ya teman-teman ya, sejajar dengan 0. Nah kemudian untuk Y1-nya teman-teman, nah berarti seperti yang saya bilang, kalau satu dimensi garis ya, dia titik beratnya ada di tengah, berarti ada di tengah sini teman-teman. Nah gitu ya. Nah berarti untuk Y1-nya di sini adalah 2 cm ya teman-teman ya, gitu. Nah kemudian L1-nya, L1 adalah panjang garis pertama, berarti di sini dimulai dari angka 1 ke 3, berarti panjangnya adalah 2 cm gitu ya teman-teman ya. Ini boleh ditulis satuannya. Kemudian untuk X2 berarti garis kedua nih teman-teman, dia garisnya horizontal ya, berarti kita cari titik tengahnya nih. Untuk mencari X2-nya berarti di sini tengah-tengahnya adalah di sini ya teman-teman ya, di angka 2 cm. Kemudian untuk Y2-nya dia berada pada sama ya, 2 cm gitu ya teman-teman ya. Kemudian L2 adalah panjang garis kedua, di sini adalah 0 sampai 4, berarti panjangnya adalah 4 cm. Kemudian X3, garis yang ketiga, dia garisnya berbentuk vertikal. Nah, dia ada di sumbu X ya, di titik kedua, berarti X-nya di sini adalah 2 cm. Kemudian Y-nya, kita cari titik tengahnya teman-teman, berarti tengah-tengahnya di sini ya. Nah, gitu ya, berarti untuk Y3-nya di sini adalah 1 cm dan panjang L3-nya di sini adalah 2 cm. Dan terakhir garis keempat. Nah, di sini garis keempat kita lihat X4-nya. Dia berdiri ya pada sumbu X di sini pada titik ke-4 ya, teman-teman ya. Jadi di sini X-nya adalah 4 cm. Kemudian Y-nya, kita cari titik tengahnya. Nah, berarti di sini ya. Nah, tengah-tengahnya di sini adalah 2 cm. Dan panjangnya L4 adalah dari titik 1 ke 3, berarti 2 cm. Nah, kita sudah dapat nih komponen-komponennya ya. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus teman-teman untuk mencari titik koordinat X, Y ya.
kita cari X-nya dulu di sini, sama dengan berarti X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 ditambah X4 L4. Oke, berarti dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, maka di sini X0 tinggal kita masukkan teman-teman angkanya. X1 di sini 0 dikali dengan 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 ya, ditambah X3-nya 2 dikali dengan 2 ditambah 4 dikali dengan 2. Nah, di sini dibagi dengan L1-nya 2, L2-nya 4, L3-nya 2, L4-nya 2. Nah, di sini nilainya adalah X0-nya berarti 0 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8. Dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 20 dibagi dengan 10. Maka titik koordinat pada X ya di sini adalah 2 cm. Nah, kemudian kita cari terhadap sumbu Y-nya ya teman-teman ya. Di sini. Kita geser sedikit. Nah, berarti di sini untuk Y0-nya tinggal kita masukkan ke rumus teman-teman ya. Y1 L1 ditambah Y2 L2 ditambah Y3 L3 ditambah Y4 L4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 ditambah L4. Maka di sini Y0-nya adalah 2 dikali dengan 2 ditambah 2 dikali dengan 4 ditambah 1 kali dengan 2 ditambah 2 dikali dengan 2 dibagi dengan 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2. Maka Y0-nya di sini adalah 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 4 ya teman-teman ya. Dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 18 ya. 18 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 1,8 cm. Maka di sini titik koordinat XY-nya ya. Maka di sini X0, Y0 di sini ya adalah 2,1,8 ya. Titik koordinat X-nya 2 cm, titik koordinat Y-nya adalah 1,8. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 teman-teman ya. Di sini masih contoh soal titik berat pada benda satu dimensi. Tentukan titik berat sistem garis berikut pada bidang kartesius. Oke, di sini ada 3 garis teman-teman ya. Garis pertama, garis kedua, kemudian garis ketiga. Nah, berarti di sini ada beberapa komponen yang harus kita cari ya. Pertama ada X1, Y1, kemudian L1. Kemudian di sini ada X2, L2, Y2, kemudian L2. Ya, kemudian ada X3, Y3, L3. Nah, ini adalah komponen yang kita cari ya. Kita baca dari garis pertama dulu. Nah, X1 berarti di sini dia ada di sumbu X pada titik ke 2 ya, teman-teman ya. Di sini 2. Nah, kemudian Y1-nya di sini berarti karena dia vertikal, kita cari titik tengahnya teman-teman ya. Nah, di sini titik tengahnya. Nah, di sini angkanya adalah 3 ke 6, artinya 3 cm. Berarti tengah-tengah dari 3 cm berapa? Itu ya, 1,5. Berarti 1,5 nanti tinggal ditambah 3. Atau kalau teman-teman lihat dari garis ini adalah 4,5. Dapat dari mana, Bu? Ini ya, dapat dari sini. Jadi setengah dari 3 cm adalah tadi 1,5 ya. 1,5 ditambah dengan, nah dia kan menopang pada garis kedua ya. Jadi ini 3 cm-nya kita tulis untuk ditambahkan. Ya, jadi 4,5 seperti itu. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 3 ke 6, artinya 3 cm. Gitu ya, teman-teman ya. Ini satuannya cm ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tulis satuannya di sini cm. Kemudian untuk X2-nya ya di garis kedua. Nah, karena dia gambarnya horizontal berarti kita cari titik tengahnya. Berarti di sini, teman-teman. Nah, panjangnya itu adalah 0 sampai 8, artinya 8 cm. Berarti titik tengahnya adalah setengah dari 8, gitu ya. Jadi setengah dari 8 berapa? Yaitu 4 cm. Kemudian Y2-nya di sini dia menopang pada angka 3 ya, teman-teman ya. Y2-nya di sini adalah 3 cm.
Nah, L2-nya berarti panjangnya adalah di sini 8 cm. Kemudian kita lihat garis ketiga nih. Garis ketiga dia garisnya vertikal ya. Berarti untuk sumbu X di sini dia menopang pada titik 6 cm ya. 6 cm. Kemudian Y3-nya cari titik tengahnya teman-teman ya. Nah, set sini ya garisnya ya. Nah, di sini panjang dari garis ketiga ini adalah 4 cm. Berarti untuk Y3-nya adalah setengah dari 4 ya teman-teman ya. Setengah dari 4, maka hasilnya adalah 2 cm. Nah, kita sudah dapat teman-teman komponen-komponennya, baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Untuk cari X0 di sini berarti X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Nah, sama dengan tinggal masukin angkanya teman-teman ya. Berarti ini 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 8 ditambah 6 dikali 4. Kemudian dibagi dengan 3 ditambah 8 ditambah 4. Maka X0-nya berapa teman-teman di sini ya? 6 ya. 6 ditambah 32 ditambah dengan 24 dibagi dengan 15. Maka di sini X0-nya ya sama dengan 62/15 atau kalau kita bagi hasilnya adalah 4,13 cm. Nah, sekarang kita cari pada sumbu Y. Berarti sama ya, di sini Y1 L1 ditambah Y2 L2 ditambah Y3 L3 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Nah, tinggal masukkan angkanya teman-teman di sini. 4,5 dikali dengan 3. Kemudian ditambah 3 kali 8 ditambah 2 dikali 4 dibagi dengan 3 ditambah 8 ditambah 4. Maka di sini Y0-nya sama dengan 13,5 ya ditambah 24 ditambah 8 dibagi dengan 15. Maka hasilnya adalah 45,5 dibagi dengan 15. Maka Y0-nya di sini adalah 3,03 cm. Maka titik koordinatnya ya, titik berat pada nomor 2 ini ya, X, Y-nya berarti di sini sama dengan 4,13 ya. Y-nya di sini adalah 3,03 cm. Ini adalah jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Di sini koordinat titik berat pada benda homogen seperti gambar adalah, nah teman-teman lihat di sini ya, ini adalah contoh dari titik berat 2 dimensi ya. Karena kenapa dia disebut 2 dimensi? Karena dia adalah benda-benda homogen yang berbentuk luasan, jadi dia punya luas gitu ya. Nah, kalau titik berat 2 dimensi di sini persamaannya adalah X0 sama dengan X1A1 ditambah X2A2 ditambah banyaknya bidang ya nanti ya, XN dikali AN, kemudian dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya, tergantung banyaknya luasan. Kemudian untuk Y0-nya juga sama teman-teman di sini ya, Y1 A1 ya ditambah Y2 A2 ditambah dengan banyaknya bidang nanti ya, dan seterusnya YN dikali AN ya dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan banyaknya bidang AN dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini di sini ada 2 bidang ya. Ini bidang pertama, kemudian ini bidang kedua. Ya. Nah, berarti kita harus mencari komponen-komponen yang ada pada bidang nomor 3 ini. Berarti yang harus kita cari adalah X1, Y1, A1 ya. Kemudian ada X2, Y2 dan A2.
Nah, nanti teman-teman bisa buat garis seperti ini ya, garis silang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan titik tengah ya pada bidang. Nanti titik tengah ini bisa kita gunakan untuk mencari komponen-komponen yang kita perlukan. Nah, pada bidang 1 kita ingin mencari X1. Caranya gimana? Kita ambil titik tengah pada sumbu X di bidang 1. Nah, ini titik tengahnya ya, pertemuannya. Berarti di sini adalah titik tengahnya adalah setengah dari 10 ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah 5 cm. Kemudian untuk Y1-nya berarti di sini teman-teman ambil titik tengah ya pada sumbu Y-nya. Nah, berarti di sini ya teman-teman ya. Nah, berarti setengah dari 60 gitu ya teman-teman. Hasilnya adalah 30 cm. Nah, untuk A-nya berarti luasnya, berarti panjang kali lebar. Berarti di sini panjangnya 60 dikali dengan 10. Maka untuk A1-nya di sini adalah 600 cm persegi. Kemudian untuk Y2-nya, X2-nya di sini berarti pada bidang 2, teman-teman. Nah, kita lihat di sini pada sumbu X ya. Nah, berarti titik tengahnya di sini nih, teman-teman. Nah, berarti setengah dari 50 ya. Setengah dari 50 adalah 25 cm. Kemudian untuk Y2-nya berarti titik tengah pada sumbu Y, teman-teman ya. Nah, di sini berarti setengah dari 10 gitu ya. Setengah dari 10. Hasilnya adalah 5 cm. Untuk A-nya sama ya, panjang kali lebar. Maka A2-nya di sini adalah panjangnya 50, lebarnya 10. Maka hasilnya adalah 500 cm persegi. Nanti dari sini teman-teman tinggal cari nih X0-nya. X0-nya berarti di sini X1 A1 ditambah X2 A2 ya, dibagi dengan A1 tambah A2. Maka di sini hasilnya adalah 5 dikali dengan 600, kemudian ditambah 25 dikali dengan 500. Dibagi dengan 600 ditambah 500 ya teman-teman ya. Maka hasilnya adalah 3000 ditambah dengan 12.500 ya, dibagi dengan 1100. Maka hasil X0-nya adalah 155.000 dibagi dengan 1100 ya. Maka hasil X0-nya di sini adalah 14,1 cm. Nah, setelah cari X0, kita cari Y0-nya. Berarti di sini adalah Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan angkanya. Y1 itu 30 dikali dengan 600 ditambah 5 dikali dengan 500 ya teman-teman. Kemudian dibagi dengan 600 ditambah 500. Maka di sini hasilnya adalah 18.000 ya. Kemudian ditambah 2.500 ya teman-teman ya, dibagi dengan 1100. Maka di sini didapatkan hasilnya 20.500 dibagi dengan 1100. Hasilnya adalah 18,6 cm. Maka titik berat pada nomor 3 di sini adalah koordinat X, Y, yaitu 14,1 dengan 18,6 ya, satuannya cm. Oke, semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.